Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini karena ada hubungannya dengan hipnosis, kita akan langsung tes, ya. Baru kita masuk kepada komunikasi. Siapa yang sudah familiar dengan kata hipnosis? Sudah pernah mendengar? Sudah? Sudah biasa mendengar atau sudah pernah mendengar? Coba saya pengen tahu, siapa yang sudah pernah mendengar kata hipnosis? Oke. Siapa yang belum pernah mendengar kata hipnosis? Yang sudah itu juga, yang belum segitu juga. Baik, it's okay. Sekarang mari kumpulkan semangat kita berada di sini, di ruangan ini, dengan memberikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Lalu sekarang Anda kumpulkan energi Anda untuk berada di sini, untuk berbagi dengan teman di kanan kiri Anda. Silakan ucapkan selamat datang, selamat semangat pagi kepada teman kanan kiri Anda. Silakan.
Di belakang sudah siap? Lurus semua ya. Sekarang Anda luruskan. Kemudian ini prakteknya adalah untuk membuktikan bagaimana hebatnya pikiran mewujudkan sesuatu. Jadi Anda mampu mengkomunikasikan kepada tubuh Anda, mengajak tubuh Anda berkomunikasi untuk mewujudkan sesuatu, itu akan terwujud. Oke, sekarang Anda ajak tubuh Anda secara sadar ya. Secara sadar. Sudah? Sekarang Anda ajak pikiran Anda, tubuh Anda, dan perasaan Anda untuk rileks. Dengan cukup satu perintah, wahai pikiran, wahai tubuh, wahai perasaan, silakan rileks. Saya siap untuk fokus dan bekerja sama, sehingga saya merasakan tangan saya ini kaku, dia lurus, kaku, lurus, kaku. Jangan takut, tenang aja. Saya ingin mengajak Anda praktek. Kalau perlu, pejamkan mata boleh. Pejamkan mata sehingga Anda fokus. Ya, lurus, kaku. Saya perintahkan kepada tubuh saya untuk bekerja sama. Ini nanti akan saya ada hubungannya dengan visualisasi dan sampai dreams. Ya, saya ajak pikiran, perasaan, dan tubuh saya untuk bekerja sama, merasakan tangan ini lurus, kaku, terus semakin Anda fokus semakin bagus, lurus, kaku, dan sulit untuk ditekuk. Kita ini aja, nyantai aja, sulit untuk ditekuk. Coba. Sulit untuk ditekuk. Kalau Anda semakin fokus, semakin bagus, semakin mudah. Oke, sekarang coba buka matanya, tetap tangan seperti itu. Dan ketika Anda buka mata, tangannya masih sulit ditekuk. Ada yang sulit ditekuk nggak? Gimana? Sulit ditekuk atau masih? Oh masih, oke, nggak apa-apa. Masih? Oke, nggak apa-apa. Masih bisa ditekuk? Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu. Pesan apa yang saya sampaikan di sini? Ada yang bisa bantu saya? Apa pesan yang sampaikan di sini? Apa pesannya? Ya? Ya, oke. Apa lagi? Ini panitia mana ya? Ada mikrofon dua nggak? Pesan yang saya sampaikan di sini, ketika saya mengajak Anda tadi melakukan praktek, artinya saya mengajak pikiran bawah sadar Anda untuk melakukan sesuatu, memberikan instruksi kepada tubuh fisik. Kita terdiri dari apa? Diri kita terdiri dari apa? Tubuh apa aja? Tubuh fisik dan tubuh batin, istilahnya. Dan pikiran kita terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Hipnosis bermain di pikiran bawah sadar, sehingga sadar terpengaruh oleh pikiran bawah sadar. Dan hebatnya lagi, sebagian besar di kehidupan kita digerakkan oleh pikiran bawah sadar, yang otomatis tidak kita sadari menggerakkan tubuh kita, pikiran kita, diri kita, perilaku kita menjadi seperti sekarang ini. Nah, itu intinya yang akan dibahas. Jadi praktek tadi, pertanyaannya begini, apakah praktek tadi gagal atau tidak? Tidak. Kenapa? Artinya, ketika pikiran sadar Anda begitu kuat, mengkakukan tangan tidak terwujud. Jadi bila ada yang dulu kan teman-teman pernah mendengar, oh ada hipnosis yang untuk penipuan misal ya. Jadi begitu tepuk pundak, ATM langsung melayang. Pernah dengar? Pernah dengar? Nilai rupiah di ATM langsung berkurang gitu. Pernah dengar? Nah, itu artinya pikiran bawah sadar dia terpengaruh oleh orang yang memberikan instruksi.
Bagi teman-teman tadi, saya lihat wajah-wajahnya masih wajah pikiran sadarnya itu sangat kuat. Kenapa? Baru datang, kok disuruh praktek, mungkin masih ngos-ngosan barangkali. Jadi pikiran sadar masih sangat kuat, terus yang baru datang pun mikir, ini ada apaan sih, terus harus bagaimana sih, terus pengen praktek bener-bener, kok sebelah enggak sih. Nah, pikiran-pikiran sadar seperti itu yang mensabotase atau yang mengkat hipnosis itu dapat terjadi, dapat mengaruhi Anda. Oke? Jadi intinya pada hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah komunikasi dapat mempengaruhi seperti yang tugas yang diberikan guru yang kepada saya. Nah, untuk itu, untuk keberhasilan program kita pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk bertanya kepada diri sendiri, apa tujuan Anda datang ke tempat ini? Oke, apa lagi? Dapat ilmu, apa lagi? Menambah wawasan, apa lagi? Mendalami pelajaran, apa lagi tujuan Anda? Apa lagi tujuan Anda? Tentukan tujuan Anda saat ini. Berhasil atau tidak langkah Anda tergantung tujuan yang Anda tuju. Mau kemana Anda hari ini di ruangan ini, itulah yang akan Anda dapatkan. Jadi bila tujuan Anda hanya sertifikat, yes, Anda akan hanya dapat sertifikat pada hari ini. Gak lebih. Pertanyaan saya hanya satu. Bila tujuan Anda adalah untuk mendapatkan sertifikat, tapi Anda duduk di ruangan ini, akankah waktu Anda gunakan hanya untuk selembar sertifikat? Bila ada yang lebih daripada satu lembar sertifikat, apakah Anda mau untuk mendapatkannya? Mau nggak? Lebih dari satu lembar sertifikat, bukan hanya sertifikat yang Anda dapatkan, tapi juga skill Anda meningkat, wawasan Anda bertambah. Anda mau atau tidak? Siapa yang mau? Katakan saya. Katakan saya bila Anda mau lebih dari selembar sertifikat, Anda dapat wawasan, soft skill Anda meningkat, secara personality Anda juga meningkat. Katakan saya. Oke, tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Bagi yang niatnya hanya selembar sertifikat, mari bertobat ya. Saya waktu 2 jam dipakai hanya untuk selembar sertifikat. Muria udah minta waktu saya lama berapa kali belum jadi. Sayang sekali saya untuk selembar sertifikat yang saya temui gitu loh. Ya, mari luruskan ya dan mari bertobat. Sertifikat pasti Anda dapatkan, ya. Tapi lebih daripada sertifikat bisa Anda dapatkan. Saya akan berbagi ilmu, soft skill tentang komunikasi, kemudian bagaimana Anda menjadi seorang profesional dan seperti apa sih habit orang sukses, seorang profesional yang sukses. Ada yang mau mendapatkan ilmu tersebut? Katakan saya. Ada yang mau mendapatkan soft skill yang akan saya bagi? Katakan saya. Yang di belakang belum asik dengan gadget. Oke, yang di belakang, apakah Anda siap saya bagikan soft skill dan wawasan Anda meningkat pada hari ini? Katakan saya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Baik. Sekarang, mari bicara dengan diri Anda sendiri. Bukan dengan teman kiri kanan, atau bukan dengan teman belakang, atau bukan dengan gadget Anda. Gadgetnya disimpan, kemudian mari bicara dengan diri Anda sendiri. Tanya ke dalam batin Anda. Karena saya teman-teman datang dari jauh untuk kuliah, jadi coba tanya ke dalam diri. Apa tujuan Anda untuk datang pada hari ini? Kalau seandainya tujuan hanya selembar sertifikat,
Coba lihat lagi tujuan yang lebih tinggi untuk Anda datang pada hari ini. Silakan bertanya pada diri Anda, temukan jawabannya. Karena saya ingin mengakses potensi diri Anda, saya ingin menggali potensi diri Anda. Dan yang tahu potensi itu tergali atau tidak adalah diri Anda sendiri. Silakan. Silakan tanya, apa sih tujuan saya untuk ada di sini, hadir di sini pada hari ini? Apa tujuan saya? Oke. Sudah menemukan tujuannya? Sudah apa? Sertifikat juga? Udah bicara dengan diri sendiri, masih juga sertifikat? Gawat ini. Benar-benar taubat ya. Oke, mari luruskannya. Kita luruskannya semuanya, termasuk saya. Saya perlu meluruskan niat juga untuk sharing kepada adik-adik yang ada di sini. Karena ketika saya melangkah ke tempat ini, kalau niat saya untuk yang lain, bukan untuk berbagi, hasilnya akan lain. Niat saya datang ke sini ada berbagi soft skill yang saya miliki, soft skill yang saya tahu, dan wawasan yang mungkin tidak seberapa, akan tetapi dapat saya bagikan kepada adik-adik di sini. Ya. Saya terima kasih bagi Anda yang meluangkan waktu, dan mari yang baru datang, ini ada tempat duduk lagi Mas depan. 3 orang lagi. Oke. Anda semua sekarang sudah tahu apa tujuan Anda ada di sini. Sudah ya? Oke. Saya tantang untuk yang lebih tinggi lagi. Siap? Siap? Bahasa tubuhnya nggak menunjukkan siap, saya lihat. Siap. Sekarang duduknya benar-benar siap, duduk dengan tegak. Oke? Dengan posisi tegak. Siap? Nah, sekarang saya harap adik-adik bertanya ke dalam juga, apa tujuan tertinggi saya untuk hadir di sini? Saya minta matanya boleh dipejamkan dan berbicara ke dalam diri. Oke. Matanya boleh dipejamkan, relax, tubuh Anda relax. Anda rasakan, Anda dengarkan, dan Anda bayangkan pesan yang muncul dari dalam diri Anda. Apa tujuan tertinggi saya ada di sini? Apa tujuan tertinggi saya ada di sini? Dengarkan suara dari dalam diri Anda. Lihat, mungkin ada bayangan atau gambar yang muncul, atau suara yang terdengar. Bisa saja suara dari ayah, nasihat ibu, atau nasihat dosen, atau nasihat siapapun. Anda dengarkan suara dari dalam diri Anda. Tujuan tertinggi hidup Anda, diri Anda. Lalu ucapkan terima kasih dari dalam diri Anda. Yang serius, yang fokus, ilmu ini mahal. Saya mengajak Anda untuk praktek berkomunikasi dengan diri sendiri. Aja. Dengarkan, bayangkan, lihat. Apakah Anda bisa mendengarnya? Oke. Ucapkan dulu terima kasih. Setelah itu silakan buka mata. Boleh aku tahu apa yang Anda alami? Silakan. Silakan.
Tidak mungkin ya, jangan beneran. Oh gitu aja, oke. Baik, baik. Jadi sekarang mari pegang tujuan masing-masing ya. Tujuan ini penting adik-adik. Tujuan ini penting. Ibarat Anda mau berjalan, bila tidak ada tujuan, Anda nggak nyampe atau tidak? Tidak. Bila Anda tidak punya tujuan, Anda pergi dengan niat pergi keluar rumah, niatnya udah keluar rumah, tapi mau kemana? Mau kemana itulah disebut dengan tujuan. Termasuk hari ini. Kita sama-sama pakai waktu untuk hadir di sini. Jangan sampai bingung, nggak tahu mau kemana dan mau ngapain. Makanya saya ajak Anda untuk menentukan tujuan Anda sendiri. Plus saya juga akan men-sharingkan tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apakah Anda sudah tahu tujuan Anda hari ini? Apakah Anda sudah tahu dengan tujuan Anda duduk di sini? Sudahnya baru 20%. Siapa yang sudah tahu tujuannya hadir di sini? Tangannya ke atas. Oke, saya percaya kepada adik-adik sekalian, tujuan itu yang akan membawa Anda, yang menggerakkan Anda untuk mendapatkan sesuatu pada hari ini. Tujuan itu yang akan menjadi target Anda pada hari ini. Kalau tujuan sekedar sertifikat, pasti dapat sertifikat. Dan mari luruskannya dari dalam hati masing-masing agar Anda sepenuhnya dan kita sama-sama mendapat manfaat pada waktu sekarang. Oke, tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Sedikit perkenalan saja. Kebetulan saya mengambil hipnosis itu udah beberapa kali. Bukan tujuan lain-lain sih, awalnya untuk menterapi diri sendiri. Saya nggak ngerti di usia saya 40 dulu. Sekarang sih 40 lebih ya. Lebihnya berapa gitu ya? Nggak banyak-banyak banget. Memang terlihat perbedaan jauh gitu. Ternyata saya menemukan trauma di dalam diri saya. Saya nggak ngerti, bayangkan saja. Waktu itu saya sudah sempat menjadi GM di sebuah perusahaan. Kemudian saya sudah mendirikan perusahaan sendiri. Pada saat kondisi yang sudah nyaman tersebut, saya lihat ada sesuatu di diri saya yang membuat saya stuck. Awalnya saya nggak ngerti. Stuck tersebutlah yang menggiring saya untuk melihat ada apa. Kok stuck? Kenapa jalan itu bukan? Nah, sebenarnya ini terjadi bukan hanya pada orang-orang tertentu saja, pada semua orang. Coba Anda sadari, ada enggak Anda mengalami kondisi stuck? Sebenarnya saya tahu tugas itu dikerjakan lebih awal, okay. Tapi entar sok, pernah nggak? Nih wajah-wajah ngaku nih kelihatan, ya. Pernah juga nggak Anda melihat teman Anda yang dulu sama-sama masa SMA, ya, sama-sama sekolah di SMA, kemudian Anda jadi panas hati ketika melihat saya aja kuliah, silakan. Saya kuliah di ibu kota, tapi teman saya yang tetap berada di daerah sana, dia bisa lebih maju daripada saya. Ada nggak yang ngalamin gitu? Gimana rasanya? Gondok nggak? Jadi teman-teman, adik-adik, ada masanya kita mengalami stuck. Nah, pada saat kondisi tersebut, ada orang melihat kondisi stuck atau kondisi zona nyaman istilahnya, itu adalah sesuatu yang asik-asik aja. Saya kan sudah punya pekerjaan,
saya sudah kuliah dan saya pun sudah mampu membantu orang tua. Saya sudah berkeluarga, apalagi? Hati-hati, Anda berada pada zona nyaman. Justru ketika orang menghadapi ketidaknyamanan di dalam dirinya, rasanya nggak nyaman tuh. Siapa yang pernah ngerasain kayak nyaman? Udah nyaman padahal udah gaji, sudah dapat pekerjaan, udah sesuai dengan cita-cita tuh, gitu ya. Ada rasa yang tidak nyaman di dalam diri. Ada yang ngerasain? Ya. Artinya apa? Anda mulai tanda-tanda bertumbuh. Zona nyaman membuat Anda stuck. Itulah yang membuat saya, menggiring saya, mengajak saya untuk mempelajari hipnosis awalnya. Pada saat masa-masa hipnosis di Indonesia itu masih kondisi ya itu dianggap penipuan lah, macam-macam lah, salah. Bukan ke situ. Memang betul ada yang mempraktekannya, tapi bukan itu. Nah, hanya pertanyaan sekarang, tahukah Anda apa itu hipnosis? Nah, ada yang tahu? Biar kita dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. Ada yang tahu? Ayo. Apa sih? Ya, silakan Pak. Ya, ada bagian dari itu. Memprogram pikiran ada. Ada lagi yang lain? Apaan sih hipnosis itu? Kita ngomong hipnosis, tapi nggak tahu artinya. Ini kita pakai untuk konteks komunikasi ya. Apa? Mempengaruhi, yes. Ada lagi? Ada mempengaruhi, ada program pikiran. Apa lagi? Sugesti, ya ada juga bagiannya. Ada lagi? Nah, pulang dari ruangan ini nanti, keluar dari ruangan ini nanti, konteks hipnosis yang akan saya bagikan kepada Anda dalam berkomunikasi adalah seni mempengaruhi pikiran bawah sadar. Ya, hipnosis dalam konteks komunikasi yang saya sharingkan pada hari ini adalah seni mempengaruhi pikiran bawah sadar. Seni mempengaruhi, seni berkomunikasi ya, seni komunikasi mempengaruhi pikiran bawah sadar. Oke, nah, sadarkah Anda berapa persen pikiran bawah sadar menggerakkan Anda? Ya, secara teori bilang ada 80 ya, secara teori ada yang bilang 80 sampai 90. Bahkan ada yang bilang 99%. Pikiran bawah sadar itu menggerakkan kita 99%. Nah, ternyata dari hasil penelitian dan dari hasil observasi saya pribadi, pikiran bawah sadar itu sangat besar pengaruhnya terhadap kita dan teori tersebut betul adanya. Sebagai bukti, mau bukti nggak? Oh, dulu saya orang yang sangat minder. Minder aja kayak gini suaranya. Kita minder gitu. Tapi jujur betul, saya dulu orang yang sangat minder. Karena sadar saya ketika kuliah itu saya adalah orang yang minder. Sadar nih ya, sadar bahwa saya adalah orang yang minder. Lalu saya ingin berubah kalau saya tetap minder seperti ini, sementara orang lain bisa tersenyum bertemu dengan kanan kirinya, dan saya hanya diam bertemu dengan orang-orang. Lalu ketika bicara di depan pabrik saya tidak bisa, saya tidak tahu apa yang saya katakan, pegang mic aja begini nih dulu nih. Ya, kalau kondisi tersebut, kondisi itu nyaman buat saya. Jadi kalau ada kenalan, ya kita pergi sama teman, kemudian temannya itu mengenalkan kita dengan temannya, ya, ini cowok nih, mengenalkan nih calon istri gitu ya, dia macam udah lu dong gitu. Nah didorong-dorong tetap aja nggak jalan-jalan gitu kan. Nah kemudian yang apa, ada rasa yang mengganjal dalam diri. Artinya PD-nya kena. Saya sadar ketika itu PD saya kena.
Setelah ditelusuri lebih dalam, bukan sekedar PD yang kena, ada trauma di balik PD itu. Luka batin. Luka batin itulah ternyata yang menghambat komunikasi yang ada di pikiran bawah sadar kepada dampak dari trauma tersebut ya, yang berdampak terhadap kehidupan, berdampak terhadap perilaku yang tadinya jadi nggak pede, dan berdampak terhadap banyak hal termasuk rezeki. Rezeki juga termasuk di situ. Sekarang gini, sederhananya aja. Kira-kira menurut Anda ya, menurut teman-teman nih, lebih bagus mana? Lebih mau mana orang bekerja sama dengan orang yang pede atau dengan orang yang tidak pede? Yes. Pertanyaan saya, siapa yang saat ini merasa tidak pede? Kalian nunjuk ya, cukup bicara dalam hati aja, ya, karena ketahuan nanti. Coba, apakah ada ketidakpedean di dalam diri Anda? Waspada, karena itu bisa menjadi ganjalan impian Anda, tujuan Anda tercapai. Contoh begini ya. Saya berdiri di sini, ya, perhatikan prakteknya. Saya berdiri di sini, kemudian saya ingin ke pintu itu. Kalau orang yang pede, dia langsung jalan aja, dia langsung gerak. Tapi kalau orang nggak pede, dia nggak yakin dengan diri dia, apa yang terjadi? Nanti jangan-jangan di pintu itu dikunci. Nanti jangan-jangan pintu itu ada orang lain. Nanti jangan-jangan di balik pintu itu ada sesuatu yang menyeramkan. Dia udah mikir dulu, nakar-nakar dulu. Siapa nih yang kayak gini cara berpikirnya? Hati-hati. Hal tersebut dapat menjadi hambatan komunikasi Anda dengan diri sendiri. Dan secara tidak langsung, tanpa sadar, komunikasi Anda terhambat dengan diri sendiri. Komunikasi tersebut juga terhambat dengan orang lain. Terkadang bukan hanya komunikasi adik-adik, hal-hal lain juga terhambat. Contoh, rezeki, bisnis, relasi juga terhambat. Coba Anda sadari, ya. Cek diri Anda sekarang. Ada komunikasi apa yang kira-kira menghambat di dalam diri Anda? Gerenjel gak enak, itu biasanya hambatan. Ketika Anda tenang, rileks ya, coba Anda rileks, tenang, Anda rasakan diri Anda. Ada perasaan yang gak enak gak? Atau plong? Kalau plong itu bagus. Tapi kalau ada perasaan gak enak, perasaan gak nyaman, kemudian ada pikiran-pikiran macam-macam, itu adalah sebuah hambatan. Coba cek. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Nggak usah takut. Iya perasaan saya kok begini. Jangan-jangan iya benar juga kata ibu itu ya. Pantesan saya begini. Nggak perlu begitu juga. Hati-hati. Anda saya latih hari ini untuk berkomunikasi, menghipnotis diri Anda sendiri. Mau? Nah, jadi kalau sorry. Mas, itu mana ya Mas yang ngurus laptop? Sorry. Nah, jadi tadi apa hipnosis komunikasi apa tadi? Seni apa? Ulang lagi. Apa hipnosis dalam komunikasi? Oke, ya, itu dari saya untuk mempermudah.
Kalau Anda baca di buku macam-macam, aku nyari yang simpel-simpel aja. Jadi seni komunikasi yang mempengaruhi pikiran bawah sadar, dan simpel. Ya, jadi teman-teman sadar. Artinya ada kata apa di situ? Mempengaruhi. Terus apa lagi? Pikiran bawah sadar. Dengan pikiran apa? Pikiran bawah sadar. Karena pikiran ada dua macam, pikiran sadar dan pikiran sadar itu seperti apa? Yang kita sadari, kita tahu, kita sadar. Contoh ya, gampangnya begini. Pikiran sadar itu adalah logika sudah bermain di situ. Paham? Logika sudah menganalisa di situ, itu pikiran sadar namanya. Seperti tadi saya ajak teman-teman, coba luruskan tangannya. Itu kalau selama pikiran Anda bermain dan Anda tidak rileks dan pikiran bawah sadar Anda tidak sepenuhnya mau bekerja sama, itu tidak terjadi. Akan tetapi bila pikiran bawah sadar Anda stop, ya, stop, bukan stop istirahat dulu, kemudian Anda ajak komunikasi pikiran bawah sadar Anda, apapun bisa terwujud. Mau bukti? Mau bukti nggak? Mau. Tapi saya minta teman-teman untuk praktekin, karena nanti ini penting untuk inti kunci materi hari ini. Makanya saya banyakin di komunikasi hipnosisnya. Oke? Karena kebiasaan positif, kebiasaan efektif itu akan terbangun dari dalam program yang ada di dalam diri. Mau dipraktekin lagi? Mau? Mau? Kayaknya ragu, saya juga bingung nih. Oke, sekarang Anda lepaskan barang-barang yang dipegang. Coba sekarang kita praktek begini, ya. Pertemukan kedua tangan Anda. Mari kita kerjasama. Oke, sekarang Anda pertemukan kedua tangan Anda di depan dada. Siap? Siap, kita akan praktekin. Kita akan buktiin. Ya. Dah. Saya untuk mempermudah biar Anda tidak terpengaruh oleh teman kanan kiri Anda. Sekarang silakan Anda pejamkan mata. Pejamkan mata. Sudah? Pejamkan mata, silakan pejamkan mata semuanya. Biar Anda membuktikan bagaimana pikiran bawah sadar cukup besar pengaruhnya untuk membuat sebuah kenyataan, terwujudnya sebuah kenyataan. Oke, sudah. Rilekskan pikiran sadar Anda, karena pikiran sadar nanti yang akan bersabotase. Jadi saya harap pikiran sadar rileks, santai, tubuh santai, tubuh santai, rileks. Rasakan telapak tangan yang ada di dada Anda semakin rileks, bahu-bahu Anda rileks, jari-jari Anda rileks. Rileks. Kemudian rileks semuanya, jari-jari rileks, otot-ototnya rileks, di sekitar jari-jari, sekitar sana. Dan Anda bayangkan ada lem yang tertuang di tangan Anda, di jari-jari tersebut, yang membuat jari-jari Anda lengket. Bayangkan ada lem tumpah, kemudian lem tersebut merekatkan jari-jari Anda, dan rasanya lengket sekali. Saat pikiran Anda berusaha untuk membuka tangan Anda, dia semakin lengket, bertambah lengket, semakin lengket, dan Anda susah sekali untuk melepaskan kedua tangan Anda, kedua telapak tangan Anda semakin lengket.
Dan sekarang Anda pun sadar bahwa sudah waktunya lem-lem itu Anda bersihkan. Lem-lem itu pun Anda bayangkan untuk Anda bersihkan, sehingga kedua tangan Anda lepaskan sekarang. Siapa yang berhasil? Ada berhasil tadi? Ada berhasil nggak? Kalau ada berhasil saya minta share-nya. Ada yang berhasil? Atau malu? Oke. Intinya gini deh, kalau nggak mau sharing, gini, teman-teman, apa yang ada di bawah sadar kita mempengaruhi dunia realitas kita. 90%, 80 sampai 99% bahkan subconscious atau pikiran bawah sadar yang menggerakkan kita. Pertanyaannya, apakah Anda sadar tadi pada saat Anda bangun pagi, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu turun dari tempat tidur? Tahu nggak? Atau apakah Anda bernafas dulu, atau tangan Anda bergerak dulu, atau apa dulu yang Anda lakukan tadi pagi? Nah, ingat malah ya, artinya apa? Tapi Anda lakukan nggak? Anda bangun nggak? Bukan gadget ya. Nah, artinya apa? Tidak ingat, tapi Anda lakukan, itulah pikiran bawah sadar adik-adik. Anda tidak ingat, tapi Anda lakukan. Paham? Anda tidak ingat apa yang Anda lakukan, tapi Anda melakukannya. Betul nggak Anda melakukannya? Anda tadi pagi bangun kan? Tapi Anda ingat nggak ngapain dulu pertama kali? Gak ingat kan? Itulah kerja dari pikiran bawah sadar. Itulah hasil komunikasi yang ada di pikiran bawah sadar. Nah, nanti sekarang kita hubungkan dengan menjadi seorang profesional dan eduk. Ya, ketika Anda dalam keseharian tidak menyadari apa yang Anda lakukan, itulah bukti bahwa pikiran bawah sadarlah yang menggerakkan. Di pikiran bawah sadar, ketika Anda menggerakkannya, ada proses apa di situ? Ada proses apa? Ya, hubungan kita bahas hari ini. Ada proses komunikasi. Oke. Pertanyaannya sekarang, kapan Anda melakukan komunikasi dengan pikiran bawah sadar bahwa saya besok bangun pagi? Kapan? 2 tahun lalu? Apakah tadi malam Anda komunikasikan pikiran bawah sadar Anda? Malam? Tapi seberapa banyak dia mengkomunikasikan ke pikiran bawah sadarnya, besok pagi saya bangun jam 5, atau besok pagi saya bangun pagi? Biasanya yang mana yang Anda lakukan? Besok pagi saya bangun pagi, pertama satu. Yang kedua, besok pagi saya bangun jam 5. Yang mana yang Anda lakukan? Yang pertama dan kedua? Ada yang pertama dan kedua. Kebanyakan yang bangun pagi aja ya. Nah, sifat pikiran bawah sadar, komunikasi dari pikiran bawah sadar adalah dia sifatnya informasi bersifat detail. Komunikasi yang Anda lakukan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda, komunikasinya perlu detail. Kira-kira detail mana? Bangun pagi dengan bangun jam 5. Yes. Pertanyaan saya sekarang, coba dicek, pernah nggak Anda punya impian? Pernah. Adakah impian Anda terwujud semua atau ada yang tidak? Ada yang tidak, atau ada yang belum barangkali ya. Nah, coba dicek, impian manakah yang sudah terwujud dan impian manakah yang belum terwujud? Yang detailkah, yang jelaskah, atau yang blur? Sifat pikiran
Sifat pikiran detail. Semakin detail, semakin mudah dia membacanya. Semakin mudah dia terwujudnya. Jadi, rahasia dari hipnokomunikasi adalah bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada diri Anda secara detail. Coba praktekkan besok pagi. Saya mau bangun jam 5. Anda akan bangun jam 6. Entah gimana caranya. Pada saat sudah bangun di jam 5, ya, akan muncul di situ tarik menarik, ya, tarik menarik, ya. Programnya lama dengan program yang baru. Bila Anda ingin benar-benar memperbaiki diri, Anda berusaha. Ketika tarik menarik itu muncul, disitulah hasil apa yang akan menentukan, hasil apa yang Anda dapatkan. Bila pada saat pikiran bawah sadarnya belum, programnya masih baru, misalkan nih, oh iya ya, ternyata kalau untuk bangun pagi saya perlu detail menyampaikan kepada pikiran bawah sadar saya, komunikasi saya harus detail, sehingga saya besok pagi install di pikiran bawah sadar saya sebelum tidur bahwa saya bangun jam 5 pagi. Itu Anda akan bangun secara otomatis. Karena pikiran bawah sadar kerjanya otomatis. Oke. Pertanyaannya lagi sekarang, gimana dong yang tadi kasus tadi? Saya kan udah bangun jam 5, kemudian tarik menarik tuh, kayaknya selimut, kok enak gitu ya. Artinya apa? Program tersebut belum permanen, baru juga praktek sehari ini, masa mau langsung berubah? Artinya Anda perlu kesungguhan ya, betul, perlu proses sehingga komunikasi tersebut langsung tertangkap dan menjadi realita yang berpengaruh terhadap kebiasaan Anda. Nah, jadi praktek pertama yang kalau Anda ingin membuktikan hipnokomunikasi ini yang berpengaruh terhadap kebiasaan efektif, coba dari bangun pagi dulu. Ya. Coba dengan bangun pagi dulu. Kalau saya biasanya bikin planning, bikin rencana atau tujuan detail, malam hari itu sangat efektif. Jam 6 ke atas, ya. Ini jam-jamnya pikiran bawah sadar terbuka. Hati-hati dengan kegiatan Anda pada jam-jam tersebut. Cek apakah kegiatan Anda pada jam-jam tersebut merupakan memberikan vitamin kepada pikiran bawah sadar Anda sehingga menggerakkan Anda besok pagi lebih berenergi. Atau Anda nonton yang serem-serem, ketika nonton serem-serem Anda tertidur, lalu pada saat itu Anda bermimpi seperti yang ada di film tersebut. Atau Anda ambil gadget, berkomunikasi dengan teman, marah-marahan, kesel-keselan, kemudian taruh gadget, Anda tidur. Cek. Alangkah lebih baiknya pada jam-jam pikiran sadar aktif, perhatikan vitamin yang masuk ke memori kita. Vitamin itu bernama kata-kata, informasi berupa komunikasi. Dan komunikasi itu didapat dari mana aja biasanya di dunia sekarang ini? Dari Google, dari mana lagi? Dari mana lagi? Banyak, sebutin biar nanti pikiran bawah sadar kita tahu. Karena pikiran bawah sadar dia mengerti detail, dia tidak menyaring ya. Nah, begini perbedaannya. Kalau pikiran sadar dia bisa menyaring, ini benar, ini salah. Kalau pikiran bawah sadar tidak ada salahnya. Jadi bila Anda marah kepada teman pada saat pikiran bawah sadar Anda terbuka,
kemudian Anda simpan kemarahan itu dalam hati, itu akan menjadi program. Suatu hari ketika ada orang yang memicu kemarahan Anda, memicu menstimulasi ya, seperti yang dilakukan teman Anda, itu akan muncul kembali karena dia sudah menjadi program. Jadi kuncinya pada hipnosis komunikasi adalah program pikiran. Program pikiran, karena program pikiran tersebutlah yang mempengaruhi kebiasaan kita. Coba cek teman-teman, apa kebiasaan buruk Anda? Coba ingat aja, nggak usah diceritakan di sebelah, ya. Jangan, cukup dalam hati apa ya kebiasaan buruk saya. Coba ingat satu kebiasaan buruk yang ingin Anda perbaiki. Coba ingat, ada nggak kebiasaan buruk yang ingin saya perbaiki? Coba dicek di dalam hati Anda. Dia jujur kok, diri kita jujur. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sekarang cek, ya, dicek. Apa pesan yang dia sampaikan? Cek di dalam diri, bukan ke saya. Coba dicek apa pesan yang dia sampaikan. Pesan-pesan itu biasanya berupa suara, berupa gambar, atau berupa sebuah peristiwa. Bisa dicek nggak Pak tadi? Ada? Berupa apa? Suara, gambar, peristiwa? Berupa suara, oke. Yang berupa suara biasanya orangnya dominan auditorinya. Yang berupa visual biasa dominan visualisasinya. Jadi adik-adik, ini ada tempat Mbak, kalau yang mau duduk silakan. Ini ada tempat di sini. Ada 4, 5, ada orang? Nggak ada. Ini silakan ke depan. Nah, jadi adik-adik, kunci dari hipnokomunikasi yang mempengaruhi kebiasaan efektif kita adalah cara kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Dan bagaimana pikiran bawah sadar tersebut memprogram dari apa yang dilihat, dari apa yang dirasakan, dari apa yang dialami, dan dari apa yang dikecapi. Maksudnya dikecapi itu dirasakan. Jadi ada 5 pintu masuknya, tapi 3 yang dominan, yaitu fakok. Biasanya disebutnya yang fakok. Jadi apa yang dilihat itu akan menjadi program. Kalau ketika pikiran bawah sadar Anda terbuka, apa yang Anda lihat langsung masuk. Kemudian apa yang Anda dengar dan rasakan, bila itu kuat, itu akan langsung masuk. Dan pertanyaan sekarang, bagaimana tidak mudah dipengaruhi? Artinya apa? Pikiran sadarlah yang kuat di situ. Makanya orang-orang yang logikanya kuat tidak mudah dipengaruhi. Oke. Nah, tujuan dari materi hari ini adalah bagaimana diri kita sendiri mempengaruhi, ya, melakukan komunikasi dengan diri sendiri sehingga terbentuk sebuah habit, kebiasaan yang positif untuk menjadi seorang profesional. Intinya itu. Inti materi, ya saya ulangi ya, inti materi hari ini adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar Anda atau berkomunikasi dengan diri sendiri untuk membangun sebuah kebiasaan positif, efektif untuk menjadi seorang profesional. Intinya itu. Nah, jadi salah satu langkah tadi sudah saya berikan contoh. Praktek untuk memprogram pikiran bawah sadar tersebut dapat Anda gunakan untuk apa saja. Boleh untuk apa aja. Contoh, yang karyawan biasanya apa? Untuk apa biasanya? Kalau untuk karyawan
naik gaji. Ya. Terus apa lagi? Naik jabatan. Dapat Anda praktekkan. Saya sudah praktekin ini dulu. Ini saya bocorin rahasianya. Dan itu benar-benar saya dulu nggak tahu istilahnya. Saya dulu waktu praktek tidak mengerti kalau itu adalah program sadar, program tidak sadar, nggak ngerti. Tapi yang saya lakukan ternyata adalah praktek pikiran bawah sadar, membuat program di bawah sadar, dan program itu, loh, ternyata saya dapat ya sekarang ya. Coba teman-teman ingat, ada nggak yang dulu teman-teman impikan kemudian terwujud sekarang? Ada nggak? Ada. Nah, itulah hasil dari program bawah sadar. Itulah hasil dari hipnokomunikasi yang Anda lakukan. Anda mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda sehingga mempengaruhi diri Anda, program yang ada secara otomatis iya ya, terwujud. Nah, bila teman-teman sebagai karyawan ingin jabatan, naik jabatan ya, ingin gaji naik. Nah, coba praktekkan ini. Nanti pada saat ketemu saya nanti saya tanya. Soalnya pernah kan? Udah saya praktekin Bu, tapi jabatan nggak naik, ya, gaji juga nggak naik. Nah, yang perlu dicek gini, nasib bisa kita rubah melalui program ini. Ini sains, bukan ilmu paranormal, bukan Kanjeng Dimas ya, bukan. Ya, saya mengajarkan Anda untuk melipat gandakan kekayaan, bukan seperti Kanjeng Dimas, tapi melalui kekuatan pikiran. Oke? Anda pertanyaannya, Bu, saya sudah praktekin komunikasi dengan pikiran bawah sadar saya, sudah saya lakukan komunikasi hipno ini, tapi kok tidak ada pengaruhnya. Yang perlu dicek program apa yang mengkat itu terjadi. Ibarat contoh saya tadi ya, teman-teman. Saya berjalan dari sini ke pintu itu. Kemudian dalam hati saya mantap untuk berjalan ke pintu itu. Tiba-tiba pintu itu dibuka, ada orang masuk. Ya. Kemudian saya ragu. Keraguan itu salah satu yang mengkat sampai di situ. Sekarang bila pada contoh tadi yang karyawan tadi, bila sudah dipraktekin ilmunya, tapi gaji nggak naik juga, jabatan nggak naik juga, ada program lain yang mengkat itu terjadi. Jadi gimana dong? Ya beresin. Dibereskan cara gimana? Kenali apa programnya. Apa programnya? Lakukan komunikasi dengan program bawah sadar Anda. Seperti contoh kasus tadi, untuk bangun pagi, apalagi sih kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang ingin Anda perbaiki biasanya apa? Menunda pekerjaan, apalagi? Kebiasaan buruk yang biasa Anda lakukan apalagi? Malas bangun, menunda pekerjaan, apalagi? Malas belajar, apalagi? Malas? Oh, malas semuanya. Aduh, malas semuanya. Hidup kira-kira malas juga nggak? Hah? Kalau semuanya itu termasuk hidup loh. Apalagi? Kebiasaan buruk yang ingin Anda perbaiki sebenarnya. Apalagi? Kebiasaan buruk yang biasa Anda lakukan tapi ingin Anda perbaiki. Apalagi? Apa? Begadang. Kebiasaan buruk emosi. Terus apa lagi? Apa? Mbak? Ada nggak kebiasaan buruk yang ingin diperbaiki? Ada? Tidak teliti. Oke. Sekarang saya ajak Anda untuk menemukan satu kebiasaan buruk yang ingin Anda perbaiki. Coba temukan. Sudah? Mau nggak saya bantu untuk nyelesainnya? Serius? Bawah sadar Anda siap nggak? Ya, nanti
Kita lanjut dulu. Jadi intinya tadi saya ulang lagi, hipnosis dalam komunikasi. Tadi apa definisinya? Oke. Yang di belakang, hipnosis dalam komunikasi tadi apa? Seni komunikasi yang mempengaruhi pikiran bawah sadar, bukan alam sadar ya, pikiran bawah sadar. Ya, contoh mau sertifikat, ya daftar ada betul, hanya Anda dapat sertifikat. Tapi kalau saya ingin meningkatkan soft skill saya ingin tahu ilmu hipnosis ini apa sih, komunikasi hipnosis ini apa sih, Anda akan dapat itu. Tapi kalau Anda nyangka di pikiran Anda, aduh, jam berapa sih selesainya kok nggak ada sih? Nah, Anda pun akan dapat itu. Karena program bawah sadar Anda yang menggerakkan Anda hadir di sini. Program pikiran bawah sadar itu juga lah yang menjadi kenyataan, yang menjadi habit Anda, yang menjadi perilaku Anda, membangun kebiasaan-kebiasaan Anda, dan yang menjadikan impian Anda terwujud atau tidak terwujud. Dan hati-hati, waspada, ya, waspada. Pikiran bawah sadar tidak mengenal kata negatif. Saya tidak suka cowok itu, malah jadian. Hati-hati. Dia tidak mengerti. Pikiran bawah sadar tidak membedakan kata yang baik buruk itu, dia tidak pakai saringan. Kalau di pikiran sadar Anda katakan bahwa saya tidak suka cowok itu. Ada kata apa di situ? Tidak, dia nggak ngerti, dia hanya tahu suka aja. Hati-hati. Saya tidak suka pelajaran A, mata kuliah A. Apa yang terjadi? Suka. Kata siapa? Nah, itu ada perbedaan di sini, ya. Kalau kita bermain, kalau pada mata pelajaran atau mata kuliah, di situ ada unsur logika juga yang berperan. Tapi kalau soal rasa, ada logika enggak? Rasa yang di dalam, dia sudah program bawah sadar Anda nggak paham. Yang dia tahu adalah tidak suka Anda katakan secara sadar, kemudian sukanya yang terwujud. Nah, hati-hati. Jadi, ketika Anda sebagai karyawan memprogram tentang gaji, tentang jabatan, lakukan secara detail dengan kata-kata positif, bukan negatif. Ya, tidak suka sama dengan tidak suka kok sama dengan suka. Sebenarnya Anda mau atau tidak dengan dia? Diganti tidak suka, dia bukan kriteria saya. Saya punya kriteria bukan seperti dia. Tapi yang lebih bagus lagi, kriteria saya adalah A, B, C, D, keras. Bukan fokus kepada yang tidak diinginkan, ya. Anda komunikasikan kepada diri Anda bahwa fokusnya adalah kepada yang diinginkan, yang diharapkan secara detail, ya, secara detail. Komunikasikan kepada diri Anda secara detail apa yang Anda harapkan dan inginkan dengan cara positif. Sekarang Anda ucapkan dalam hati apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda inginkan tentang karir Anda dengan kalimat positif. Coba komunikasikan dengan pikiran bawah sadar Anda. Stop, relax. Nah, sarannya pikiran sadar istirahat.
karena dia akan salah satu nanti yang akan berperan. Dia nggak bisa peran bareng-bareng. Dia akan dominan salah satu. Jadi kalau Anda membuat program secara otomatis, stop dulu yang pikiran sadar, pikiran bawah sadar Anda yang diizinkan untuk mendominasi. Itu program ketika Anda buat seperti itu, dia langsung jadi. Begitu pikiran sadar mempengaruhi, nah di situ diwaspadai. Program itu tidak langsung jadi. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Sampai di sini dulu karena nanti akan saya masuk pada habit kebiasaan efektif. Silakan. Tentang komunikasi hipnosis, tentang komunikasi pikiran bawah sadar, ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Apa itu hipnosis dalam berkomunikasi? Karena modal kita untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah berkomunikasi dengan diri sendiri dulu. Mampu berkomunikasi dengan diri sendiri, kita juga mampu berkomunikasi dengan orang lain. Bila rada-rada galau dengan diri sendiri, biasanya juga rada-rada galau dengan orang lain. Atau mungkin dia jaim. Dia galau dengan diri sendiri, tapi nutup-nutupin. Jadi sebenarnya nggak berani, tapi sebenarnya contoh nih ya, pernah nggak menemukan teman-teman yang rada-rada jagoan gitu? Oke, rada-rada jagoan. Ketika ditantang malah dia ciut. Pernah? Nah, kalau ada perlu dicek adalah sebenarnya ada masalah dengan diri, tapi dia berusaha mengcovernya. Namanya cover yang terlihat itu namanya. Ya cover lah yang terlihat bagus covernya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, tenang saja, ya. Kenapa? Ada obatnya, yaitu komunikasi hipnosis ini. Cek programnya. Program apa yang ada? Karena program itu yang menggerakkan Anda. Oke, ada pertanyaan? Sudah bisa semua prakteknya nanti? Insya Allah. Jelas? Jelas? Baik. Nah, ini lagi seru-serunya nih. Siapa ini? Komunikasi apa yang disampaikan oleh wajah Trump? Coba Anda lihat. Baik, Anda perhatikan wajah beliau. Oke, coba Anda lihat wajahnya. Sudah, dalam hati aja, kita nggak boleh ngomongin orang. Oke, ini lagi seru-serunya. Lokal, produk lokal. Tadi produk luar. Wajah apa yang Anda lihat di situ? Yang seperti apa wajahnya? Apa penilaian Anda terhadap wajah itu? Sudah? Lalu apa hubungannya dengan materi kita? Hubungannya adalah ketika Anda melihat seseorang atau sesuatu, itulah program bawah sadar Anda. Seperti apa Anda menilai seseorang, file itu adalah file Anda. Belum tentu file itu adalah benar orang itu. Contoh nih pengalaman ya, yang mengalami maksud saya. Ketika yang cewek ya, perempuan merasa kayaknya sih dia suka sama saya, kelihatan dari gerak geriknya, kan kemarin dia nanyain saya ke teman saya. Nah, ternyata tidak. Ya, jadi program yang tertanam di dalam programnya perempuan tersebut, bila ada laki-laki yang melirik seperti ini, secara tidak langsung dia suka sama kamu. Itu programnya dia. Apakah kenyataannya iya? Belum tentu. Begitupun ketika kita menilai dua wajah produk luar dan produk lokal tadi ya,
muncul di dalam pikiran Anda? Berupa informasi positif kah? Atau berupa informasi negatif kah? Semua itu tidak ada jaminan bahwa itu adalah kebenaran. Itu persepsi Anda terhadap orang lain. Tapi informasi Anda melihat diri Anda sendiri, nih perhatikan. Ketika Anda melihat diri Anda sendiri, itulah yang sesungguhnya. Kalau Anda merasa Anda sakit hati ya, yang perempuan bisa sakit hati, gue diputusin. Betul, sakit hati dan ada batin yang terluka, ada luka di situ, itu betul. Kemudian Anda datang ke kampus, kemudian terus teman Anda yang tadi tuh melihat gitu ya, oh kayaknya biasa-biasa aja, habis putus nggak apa-apa. Itu pun persepsi yang si cowok itu. Jadi informasi yang muncul di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, itulah komunikasi hasil hipnosis yang sudah dilakukan. Yang mempengaruhi diri, yang mempengaruhi kebiasaan. Programnya otomatis. Nah, lalu jadi pesan saya, pesan moralnya untuk kedua contoh lokal dan impor ini, cek program kita. Kalau kita menilai orang lain dari sisi negatif, kira-kira program apa yang kita buat pada saat itu? Kita perkuat. Ketika kita menilai orang lain secara negatif, secara tidak langsung kita memperkuat program negatif yang ada di dalam diri. Dan hasilnya akan apa nanti kenyataannya? Negatif. Begitu pula sebaliknya. Ketika Anda melihat seseorang secara positif, Anda memperkuat program apa? Kalau program positif tersebut Anda bangun terus-menerus di dalam diri Anda, kira-kira jadi kenyataan nggak? Bila ada perilaku-perilaku negatif atau kebiasaan negatif yang belum dapat Anda perbaiki, cek program Anda ketika melihat orang lain. Cek pikirannya. Pikiran apa? Persepsi apa yang Anda perkuat di dalam diri Anda? Negatif kah? Positif kah? Dan kembali lagi kepada hipnokomunikasi tadi. Komunikasi yang mempengaruhi pikiran bawah sadar, sifatnya detail. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Ditanya, ada pertanyaan? Nggak ada. Paham? Sudah paham? Maksud hipnokomunikasi sudah? Belum? Ya? Mari kita ulang. Jadi hipnosis dalam komunikasi adalah seni komunikasi mempengaruhi pikiran bawah sadar. Itu kunci, kata kuncinya pada materi ini. Seni komunikasi mempengaruhi pikiran bawah sadar. Bentuk dari komunikasi itu adalah berupa program bentuknya. Program terbentuk dari hasil komunikasi. Komunikasi, bentuk dari komunikasi adalah kata-kata. Kata-kata menjadi sebuah program, sifatnya yes, tepuk tangan untuk diri sendiri. Baik. Oke ya. Seperti apa hipnokomunikasi yang mempengaruhi terhadap kebiasaan efektif. Ini sudah ada penelitian
penelitian kita pakai aja. Oke. Nah, dari 7 habit ada Coffee membagi 3. Satu yang menyangkut pribadi, yang kedua menyangkut orang lain, terus kemudian ya intinya pribadi sebenarnya. Ya. Pertama, tentang kebiasaan proaktif. Kira-kira Anda suka mana? Berhadapan dengan orang yang pasif atau orang proaktif? Kalau di kantor kira-kira bos suka yang karyawan yang proaktif atau yang pasif? Jadi bila Anda di kantor pasif dan mimpi mendapatkan naik gaji dan naik jabatan, kira-kira gimana? Mungkin nggak terjadi? Mungkin sih mungkin aja, peluangnya besar apa kecil? Orang ketika di kantor, bos suka dengan karyawan proaktif. Proaktif yang saya maksud di sini adalah proaktif dengan diri sendiri. Karena kebiasaan dipengaruhi oleh siapa? Diri sendiri. Kebiasaan adalah pengaruh dari program tadi yang kita bahas panjang tadi. Program bawah sadar tersebut mempengaruhi kebiasaan kita. Ada proaktif atau tidak proaktif adalah hasil dari program hipno tadi. Sebesar apa Anda mempengaruhi diri Anda untuk proaktif dan seperti apa Anda membuat program di dalam diri Anda. Kalau Anda mau menjadi, selama ini kan saya pasif, saya ingin menjadi seorang proaktif. Apakah bisa atau tidak? Bisa. Caranya tadi sudah kita bahas. Kalau kita hubungkan dengan hipnokomunikasi, caranya kan bikin program. Tadinya Anda tidak proaktif, agar menjadi proaktif, bikin program di bawah sadar. Karena proaktif yang ada di sini, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita, ya, diri kita mengambil keputusan, mengatasi masalah. Ketika ada masalah, bukan hanya diam, akan tetapi bagaimana kita mengambil keputusan untuk lebih bertumbuh. Termasuk keputusan Anda tetap berada di ruangan ini atau tidak berada di ruangan ini. Itulah hasil kerja program Anda dan akhirnya menjadi kebiasaan proaktif diri Anda. Paham tentang proaktif? Jadi bukan orang lain yang mengatur kita. Udah, duduk aja di sini. Nanti biar dapat sertifikat. Kata kampus, ya, ada pengumuman dari kampus, gitu ya. Anda hanya lakukan itu aja, rugi dong. Justru proaktif Anda adalah, iya, ada pengumuman dari kampus bahwa saya ada seminar hari ini, saya duduk di sini, saya ingin dapat sesuatu yang bermanfaat untuk perkembangan diri saya. Itu yang disebut proaktif. Kira-kira Bu Lia nyuruh nggak? Nanti Anda akan dapat ini, mau nggak? Terus kemudian ada tawar-menawar lagi. Nggak mungkin kan? Bu Lia hanya memberikan pengumuman. Jadi proaktif yang dimaksud adalah kemandirian sikap kita dalam mengambil sebuah keputusan atau melakukan sesuatu. Itu disebut proaktif. Oke, jelas? Jelas ya? Bersikap proaktif adalah tanpa disuruh. Jadi dorongan dari dalam diri kuncinya. Oke, keinginan sendiri. Nah, kemudian kebiasaan kedua yang perlu Anda bangun tadi, pertama adalah apa tadi? Proaktif. Yang kedua adalah mulai dari akhir. Mau ngerti nggak maksudnya apa? Bayangkan seorang pekerja arsitek. Arsitek itu kalau membuat sebuah bangunan, sebelum bangunan itu diwujudkan menjadi bangunan, apakah dia hanya bikin pintu doang atau dia membuat secara keseluruhan? Yes.
seperti apa. Yang dimaksud di kebiasaan kedua ini adalah seperti apa sih nanti maunya? Tuh, seperti apa sih? Anda maunya seperti apa? Tapi detail. Anda mau naik gaji yang seperti apa? Seberapa besar yang Anda inginkan? Jabatan seperti apa yang Anda inginkan? Tapi naik gaji dan naik jabatan ada kata kuncinya, ada kuncinya di situ. Kuncinya apa? Usaha pasti. Ada rahasianya tadi yang sudah kita bahas dari tadi. Program yang ada di dalam. Cek programnya. Kalau Anda mau naik gaji, program apa? Apakah program tersebut sudah nancep nggak sih? Sudah detail tidak Anda buat programnya? Apapun yang Anda program, baik atau buruk, positif atau negatif, dia akan menjadi kenyataan. Jadi kalau Anda punya impian, punya target atau punya keinginan, buatlah sesuatu yang sebuah impian yang detail, yang gampang, yang dimengerti oleh pikiran bawah sadar. Saya ingin naik gaji, kira-kira pikiran bawah sadar dinaikin gaji tadinya cuma jadi 5 juta jadi 5 juta 100 rupiah. Naik. Tapi apa yang Anda rasakan? 100.000 doang. Ya, 100 rupiah, ini 100.000. Jadi pikiran bawah sadar perlu ada program dengan detail. Pikirkan sampai mulai dari akhir. Jadi Anda pikirkan, Anda bayangkan karir seperti apa sih yang Anda harapkan? Kehidupan seperti apa sih yang Anda inginkan? Bikin program itu. Paham yang nomor 2? Paham? Oke. Nah, ini kebiasaan yang ketiga yang perlu dibangun adalah skala prioritas. Ya. Selama ini coba dicek apa prioritas Anda di dalam hidup saat ini. Dan mana yang Anda dahulukan? Apakah gadgetan atau ngerjain tugas? Tugas online ya. Nah, jadi bikin skala prioritas. Kebiasaan ini salah satu kebiasaan efektif yang dibangun adalah skala prioritas. Prioritaskan yang utama. Ini kira-kira bisa nggak disuruh orang bikin skala prioritas? Enggak. Lagi-lagi dari apa? Diri sendiri, dan diri sendiri itu tergantung dari program. Oke. Kemudian ini menyangkut keputusan kita dalam diri kita dengan orang lain. Nah, ini lagi-lagi program. Ini kunci program sebenarnya. Ya. Bagaimana sih sikap kita, cara berpikir kita mensikapi orang lain, melihat orang lain. Hati-hati, ada hukum yang berlaku di alam semesta ini. Hukum yang berlaku di alam semesta ini berlaku pasti. Itu haknya Tuhan. Itu tidak ada yang dapat mengganggu. Bila Anda menanam kebaikan, akan bibit kebaikan akan tumbuh kebaikan. Bila Anda menanam bibit kebencian akan tumbuh kebencian. Pertanyaannya, bibit apa yang Anda pilih dalam hidup Anda? Pertanyaannya lagi, bibit apa yang Anda tanam pada saat berada di sini? Kalau Anda tanam pada saat berada di ruangan ini adalah rasa jenuh, nanti keluar dari ruangan ini akan Anda dapatkan rasa jenuh. Makanya saya tadi mengajak teman-teman untuk meluruskan tujuannya atau niatnya berada di sini. Karena apa yang Anda niatkan akan menjadi kenyataan. Karena ini program sederhana sebenarnya.
Saya mengajak Anda bikin program di awal tadi. Tujuan yang saya ajak Anda, yuk kita bikin tujuan. Luruskan tujuan kita, luruskan niat kita ada di sini adalah praktek bikin program sederhana pada saat ini. Makanya saya mengajak teman-teman tadi, bila ada yang hanya hadir di sini hanya untuk dapat sertifikat, yuk obat, saya bilang gitu. Saya ajak Anda bertobat agar programnya, bibit yang ditanam hari ini akan Anda petik hasil. Nah, jadi ketika kita melihat orang lain ada masalah, kira-kira di dalam menghadapi kondisi tersebut apa yang biasanya yang terjadi? Menang-menangkah? Mencari solusi, win-win solution? Atau nggak mau tahu, ya udah yang penting saya menang. Kebiasaan efektif, ya, kebiasaan habit yang keempat adalah program menang. Bagaimana mengkomunikasikan ke dalam diri, ke bawah sadar, ke pikiran bawah sadar, bagaimana kita mencari win-win solution. Ya, bagaimana tidak menyakiti orang lain? Karena hukum alam berlaku. Hukum alam berlaku pasti. Hukum alam berlaku pasti. Ingat, hukum alam berlaku pasti. Kalau kita memenangkan, mencari solusi menang-menang, nanti kita akan diperlakukan menang-menang. Oke. Berikutnya, nah biasanya ya kebiasaan kita gimana? Kalau lagi ada masalah, biasanya gimana maunya? Pokoknya orang dengerin kita nggak mau tahu urusan orang. Ya, jadi yang berikutnya adalah berusaha untuk mengerti orang lain, kemudian baru kita dimengerti. Jadi memberi dulu, baru menerima. Menerima atau mendapatkan? Mendapatkan atau menerima? Mendapatkan atau menerima? Mendapatkan. Coba. Yes. Powerful, menerima atau mendapatkan? Coba. Bila kita memberi, kita akan baik. Bila kita memberi, kita akan menerima. Powerful mana kata-katanya? Menerima atau mendapatkan? Yes. Kita hidup bermasyarakat. Jadi bersinergi, kita bekerja sama, kelebihan orang lain untuk melengkapi kekurangan kita. Kekurangan kita dilengkapi oleh sama aja. Kelebihan kita melengkapi, yes. Dan berikutnya lagi, nah ini nih yang paling penting. Saya ingin tanya nih teman-teman, asal gergaji Anda apa nih? Apalagi asal gergaji Anda, apa gergaji Anda? Gergajinya apa? Kemampuan, apalagi? Gergaji Anda apa? Tahu? Apa sih gergaji yang kita punyai? Ada 4. Ada 4 gergaji yang perlu kita asah. 1. Kita terdiri dari apa? Fisik. Ya, kita terdiri dari fisik. Fisik itu adalah tubuh. Ya, untuk mengasah fisik caranya gimana? Ya, makan makanan sehat, olahraga. Terus kita terdiri dari pikiran. Pikiran dengan cara tadi program tadi.
ya, program. Terus apa lagi? Ada emosi atau perasaan. Kemudian ada apa lagi? Spiritual. Gergaji atau modal yang benar-benar kita miliki ada apa? Mind, body, and soul. Fisik, pikiran, emosi, dan spiritual. Ini kata kunci sebenarnya. Kebiasaan yang ketujuh ini adalah kata kunci. Coba perhatikan. Orang yang secara pikiran positif, emosinya stabil, secara agama dia taat, dan secara mental dia kuat, kira-kira dia bisa sukses? Peluang suksesnya besar? Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan diri sendiri? Langsung berubah bentuk wajahnya. Kalau mau sukses menjadi seorang profesional, 7 kebiasaan baik inilah yang ditanamkan, yang dibuat programnya otomatis. Siap? Mau nggak? Apakah Anda siap untuk membuat program otomatis dengan membangun kebiasaan positif, kebiasaan efektif? Masa tunggunya nggak dibikin siap 20 ya. Coba yang tegak, ya duduk yang tegak. Ya, karena bahasa tubuh teman-teman, program Anda mudah terbaca bukan dari mulut, kata-kata yang dikeluarkan dari mulut. Program Anda terbaca dari bahasa tubuh, raut wajah, seperti halnya foto yang saya perlihatkan tadi. Anda bisa membaca. Nah, jadi mari kita siapkan diri. Caranya duduknya orang siap adalah, bentar lagi kita praktek dulu baru selesai ya. Duduk dengan posisi tegak, kita akan praktek setelah ini untuk membuat program hipnokomunikasi Anda untuk menjadi seorang profesional. Sudah? Tegak? Sudah? Oke. Punggung tegak. Sudah? Punggung tegak. Nah, setelah punggung tegak, Anda setel perasaan Anda percaya dengan diri Anda yakin dengan diri Anda tanpa keraguan. Coba Anda rasakan perasaan Anda sambil Anda bayangkan sebuah program yang Anda impikan. Coba Anda duduk dengan tegak, dengan posisi nyaman, kemudian Anda bayangkan, Anda rasakan, atau mungkin Anda dengarkan pesan-pesan dari tubuh Anda. Menjadi seorang profesional seperti apa Anda? Coba Anda bikin program itu secara detail. Lakukan komunikasi, pengaruhi pikiran bawah sadar Anda untuk membuat program itu. Stop sebentar, stop dulu. Tadi apa yang dirasakan? Apa? Nah, apa? Karena apa yang disampaikan itu adalah hasil dari program. Mas, aku boleh tahu apa yang dirasakan? Ada program tertentu nggak yang Anda buat barusan? Oh, oke. Mbak? Oh, oke. Mbak? Oh, oke. Baik. Sekarang kita praktek dan saya akan pakai musik. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ajak Anda praktek
Ya. Baik, teman-teman, mari kita ulangi lagi yang kita bahas hari ini. Hipnokomunikasi dalam komunikasi adalah ulang lagi sampai ke belakang. Hipno dalam komunikasi adalah yang saya bahas tadi banyak kepada diri sendiri. Bila urusan dengan orang lain atau berhadapan dengan orang lain, seni komunikasi mempengaruhi bawah sadar orang lain. Bagaimana Anda bernegosiasi? Bagaimana Anda mempengaruhi atasan Anda? Bagaimana Anda mempengaruhi klien Anda? Anda dapat pakai seni ini. Anda bikin program, Anda dapat mempengaruhi orang lain. Bikin program itu, ketika Anda sudah terbiasa membuat program untuk diri sendiri, Anda pun mampu menggunakan program tersebut untuk mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang bentuk dari komunikasi itu sendiri apa tadi, berupa apa? Komunikasi di bawah sadar itu berupa apa? Program. Ya, program itu merupakan hasil dari komunikasi. Komunikasi bentuknya berupa apa? Kata-kata. Untuk memudahkan Anda bikin program di pikiran bawah sadar Anda, caranya dengan detail, buat kata-kata detail. Apakah program bawah sadar mengenal positif atau negatif? Tidak, dia tidak menyaring, tidak mengenal negatif, tidak mengenal positif. Jadi bila program itu negatif, ya negatif terwujud. Bila program itu positif, positif terwujud. Paham? Oke. Sekarang saya mengajak Anda untuk sebelum menutup acara ini, praktekkan hipnokomunikasi ISO di bawah pikiran bawah sadar Anda untuk menjadi orang profesional seperti apa Anda. Mau? Mau? Siap? Oke. Duduk, nyaman, rileks, dan lepaskan yang Anda pegang. Kemudian pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda, silakan. Saya akan pandu Anda untuk berkomunikasi, mempengaruhi pikiran bawah sadarmu. Izinkan saya untuk mengajak Anda, memandu Anda, mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda, membuat sebuah program yang Anda impikan. Silakan rileks, santai. Wahai pikiran, silakan rileks, santai. Wahai otot-otot mata, silakan rileks, santai. Wahai tubuh, rileks, santai. Wahai otot-otot tubuh, otot-otot paha, otot-otot kaki, rileks, santai. Izinkan saya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, pikiran yang menggerakkan diriku yang selama ini secara otomatis. Oke, rileks, santai. Kemudian Anda bangun sebuah dreams. Anda bangun sebuah dreams, sebuah impian di dalam diri Anda. Anda bayangkan secara nyata mau jadi seorang profesional seperti apa Anda.
profesional seperti apa Anda? Bayangkan dan dengarkan suara apa atau suara siapa yang akan mendengarkan bahagia, mengucapkan selamat kepada Anda, dan ingin kata-kata seperti apa yang ingin Anda dengar. Mungkin dari orang tua Anda, atau dari ayah, dari ibu, dari teman, dari kakak, dari adik, atau dari siapapun. Anda bayangkan, Anda rasakan, dan Anda izinkan pikiran bawah sadar Anda untuk berkomunikasi dengan Anda. Anda bayangkan itu suara siapa yang ingin Anda dengar ketika impian Anda terwujud. Apakah suara ibu? Nak, kamu hebat nak. Ataukah suara ayah? Nak, terima kasih, kamu menjadi anak yang sukses nak. Ataukah suara kakak? Aku bangga padamu Dik. Ataukah suara adik? Aku ingin menjadi seperti kakakku. Atau suara teman Anda? Aku kagum sama kamu. Suara siapa yang ingin Anda dengar? Bayangkan dengan detail, dengan jelas. Ajar pikiran bawah sadar Anda untuk bayangkan itu dan bikin program itu saat ini juga. Bayangkan, rasakan, Anda ajak pikiran bawah sadar Anda komunikasi bahwa impian itu suatu hari nanti akan jadi kenyataan. Anda perkuat impian Anda rasakan kebahagiaan, rasakan kebahagiaan serta rasa terima kasih. Anda berterima kasih ketika impian Anda nanti terwujud. Oke. Terima kasih. Mungkin Anda berterima kasih kepada kedua orang tua, ayah, ibu, kepada kakak, adik, saudaraku, kakak, adik, makasih. Kepada diri sendiri, terima kasih. Alhamdulillah, suatu hari aku berhasil, aku ingin berhasil. Programnya aku tanamkan untuk keberhasilan. Silakan dibayangkan. Saya beri Anda waktu. Silakan Anda tanamkan lebih kuat, lebih detail, lebih jelas lagi. Oke. Kalau sudah sangat detail, pelan-pelan ucapkan dulu terima kasih kepada diri Anda, kepada ruangan ini, kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Terima kasih sudah berada di ruangan ini. Wahai diriku, wahai orang-orang yang berada di sekitarku, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah menghadirkan saya, sudah mengizinkan saya hidup dan memberikan kesehatan kepada saya, memberi kesehatan kepada kedua orang tua saya. Terima kasih. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Silakan Bu. Gimana berasa bikin program? Gimana tadi? Yang kita praktekkan yang terakhir ini adalah cara mengajak praktek komunikasi dengan pikiran bawah sadar dengan sengaja ada program. Ya, cara ini praktek bagi yang praktek tadi Anda lakukan. Karena saya waktunya terbatas ya, jadi nggak bisa lebih detail lagi. Bila Anda praktekkan ini dengan secara lebih detail lagi, akan banyak keajaiban yang akan Anda dapatkan. Karena Tuhan sudah memprogram otomatis diri kita.
dan hukum alam berlaku secara pasti. Allah sudah membuat dengan sesuatu dengan pasti, ya, masih dapat kita rubah. Contoh Trump itu Anda tahu nggak siapa dia dulu? Tukang. Sekarang Anda kenal sebagai pengusaha. Trump itu dulu seorang tukang bangunan. Ya, kalau sekarang Anda mengenal Trump sebagai siapa? Yes. Dan program-program yang kita praktekkan tadi, kebiasaan-kebiasaan yang sudah diteliti oleh Covey itu adalah kebiasaan yang sudah dipakai oleh orang-orang sukses. Sebutkan apa saja tadi? 7 kebiasaan efektif. Proaktif, caranya bagaimana tahu? Ya, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ya, yang keempat. Yang ketiga. Ya, mari kita lihat lagi ya. Untuk terakhir lihat. Biar Anda, kalau udah di screenshot, udah di foto. Ini, ya, nih, coba Anda baca sama-sama. 1, kebiasaan pertama. Coba sampai merem, sambil merem, Mas, ditepuk nih jidatnya biar ingat, ya. Yuk, sambil merem, apa katakan? 2, 3. Yang keempat, kebiasaan keempat. Kebiasaan kelima. Kebiasaan keenam. Kebiasaan ketujuh. Udah, tepuk jidatnya, ingat ya. Ya, tepuk jidatnya. Ya, camkan dalam hati. Yuk, camkan dalam hati. Sudah? Oke. Dan Anda juga terakhir ini ingat, ya, ini menjadi profesional Anda perlu mengenal kekayaan diri Anda seperti apa. Kalau untuk ini nanti lain cerita lah ya. Jadi untuk ringkasnya begini. Biasanya kalau orang sensing itu dia sukanya bekerja teratur gitu ya. Ya teratur. Nah ini biasanya orang-orang sensing. Saya nggak bahas detail di sini. Kemudian orang yang biasa bekerja mandiri, tipenya tipe thinking. Kemudian yang intuitif itu dia bekerja macam-macam, bervariasi, yang multitasking tuh, ya. Kemudian yang bekerja feeling dia suka bekerja sama, kalau sendiri nggak mau gitu. Aku maunya bareng aja, yuk pergi bareng yuk. Nah itu yang biasanya yang bekerja yang menjadi seorang profesional yang biasanya dominannya feeling. Kemudian insting, nah dia sukanya spontan. Kalau terencana dia nggak mau, ya. Jadi kenali diri Anda, ya, kekayaan diri Anda seperti apa. Nanti cari aja deh, searching Google aja, ada kok. Karena waktu udah habis. Oke, sekian dari saya. Karena apa yang kita bahas hari ini adalah tentang kuncinya diri sendiri dengan diri sendiri dan diri kita dengan orang lain. Baik, terima kasih adik-adik, teman-teman semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.